Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 28 Agustus 2025. Teman-teman, kondisi dari market Bitcoin stabil di kisaran level 112.000 ya, naik turun lah di antara range tersebut. Bitcoin dominance pelan-pelan mulai meningkat. Ya, ini hati-hati buat altcoin. Sementara ini dari total market cap masih positif, naik 0,17%. Kemudian total 2 juga naik 0,16%. Lalu total 3 naik lebih tinggi 0,62%. Tapi meskipun demikian kita akan dapat beberapa sentimen data penting hari ini. Jadi akan mempengaruhi kondisi dari market ya, especially dari market Bitcoin dan juga kripto. Teman-teman, kalau dilihat dari kalender ekonomi kemarin itu nggak terlalu ada data signifikan, tapi hari ini kita akan dapat data GDP dari Amerika Serikat. Ya, jam setengah 8 malam ini akan sangat-sangat mempengaruhi kondisi market. Kemudian juga ada data ketenagakerjaan dari initial jobless claim atau data pengangguran ya. Data pengangguran awal ini juga akan rilis jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat nanti. So akan memberikan impact terhadap pergerakan dari dolar, dan dolar dapat mempengaruhi pergerakan dari aset kelas yang lain termasuk Bitcoin dan juga kripto yang lain. Kemudian juga ada data pending home sales yang bakalan rilis hari ini. Teman-teman, event pentingnya ada hari ini sama besok ya. Besok ada data inflasi PCE inflation yang akan menjadi patokan dari The Fed dalam hal mengambil keputusan terkait dengan suku bunga. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari Fed Rate Monitor Tools untuk hari ini, so far probability The Fed untuk cut rate masih terbilang di posisi bagus ya, di poin 84,9%. Ini tentu saja merupakan sebuah sentimen yang bagus menjelang cut rate ya, kurang lebih 3 minggu ke depan. Seperti itu. Hari ini aku juga rencananya mau bikin live session teman-teman jam 19 WIB ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan bikin live untuk membahas altcoin ya, dan juga kondisi dari market. Seperti itu. Thank you banget teman-teman yang udah ngasih vote di komunitas Telegram kita. Nah, teman-teman, karena kondisi market juga cenderung sepertinya wait and see, menunggu rilis data yang akan penting nanti malam dan juga besok ya. Kita akan coba untuk melihat dari sentimen-sentimen pasar yang setidaknya mungkin bisa meningkatkan ya kepercayaan diri teman-teman. Mungkin ada yang lagi bingung nih kenapa Bitcoinnya nggak terlalu bergerak ya kan. Mungkin ada juga yang lagi mencari narasi-narasi kira-kira kedepannya Bitcoin ini bisa naik atau turun disebabkan karena narasi apa gitu. Nah, kalau dari saya sih melihat ya, poin penting dari semua ini yaitu adalah data dari makroekonominya terlebih dahulu. Ini akan menjadi mover untuk pergerakan Bitcoin yang lebih baik. Sementara itu dari kondisi Fear and Greed Index, sementara sentimennya masih banyak yang positif. Ya, sangat sedikit sekali ada data-data negatif atau berita negatif yang dapat menekan pergerakan dari market sejauh ini gitu. Jadi secara keseluruhan saya melihat market masih sangat positif. Fear and Greed juga berada dalam posisi netral, padahal minggu lalu sempat turun sampai poin 44. Sekarang udah balik lagi ke poin 51. Gitu. Artinya market sangat positif sejauh ini. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tap-tap layar main game di toko kripto. Caranya gimana? Teman-teman tinggal masuk aja ke menu bagian home. Di sana ada Merdeka Blast. Campaign ini masih berlangsung sampai 8 September 2025 ya, teman-teman. Bisa ikutan campaign ini gitu. Pastikan teman-teman sudah download aplikasi toko kripto terbaru, lakukan KYC tahap pertama. Setelah itu tinggal mainin gamenya aja. Tap-tap layar, kumpulin poin dan dapetin rewardnya. Distribusi reward itu akan setelah eventnya berlangsung atau setelah eventnya berakhir ya. Distribusinya itu 14 hari setelah eventnya berakhir, dan teman-teman bisa langsung lihat leaderboardnya di sini. Siapa-siapa saja yang berpeluang mendapatkan hadiah dari campaign tersebut gitu. Jadi caranya cukup gampang. Yang belum punya toko kripto silahkan daftar, linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Oke, Trump tarif di update ya, di mana India
akhirnya kena tarif yang masif dari Trump sampai 50%. Sementara Uni Eropa ketakutan dan berencana untuk meniadakan tarif untuk Amerika Serikat. Ngeri ya, teman-teman, di mana Amerika Serikat ini memang masih sangat gencar mengupdate tarifnya gitu untuk beberapa negara. Padahal India salah satu negara yang juga menjadi partner yang sudah cukup panjang nih dari Amerika Serikat gitu. Tapi ternyata karena kerjasamanya India dengan membeli minyak dari Rusia, itu bikin Amerika Serikat nggak suka gitu. Akhirnya dibebankanlah tarif sampai 50% untuk India. Sementara dari Uni Eropa sendiri yang marketnya cenderung kalem sejauh ini ya, inflasi nggak terlalu melonjak di Uni Eropa. Nah, Inggris sendiri itu nggak pengen bermusuhan dengan siapa-siapa, kayaknya mereka pengen damai dulu sementara ini, dan akhirnya berusaha untuk meniadakan tarif untuk Amerika Serikat gitu. Itu perang tarif masih sedang berlangsung. Teman-teman, Metaplanet saat ini menargetkan 837 juta US dollar untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Ya, dan mereka berencana akan mengakumulasi Bitcoin ini setelah mereka itu punya sekitar 18.991 Bitcoin. Gitu. Jadi udah mulai kembali agresif dalam hal pembelian Bitcoin. Nanti kita akan lihat perusahaan-perusahaan apa saja yang pegang Bitcoin, Solana dan juga Ethereum terbanyak, teman-teman. Di bagian pertengahan video ya. Kemudian Google Cloud garap blockchain khusus untuk layanan keuangan digital. Wow, ini berita bagus dari Google Cloud, di mana Google Cloud sendiri itu dengan nama Google Cloud Universal Ledger atau GCUL ya, ini akan menggarap yang namanya private testnet gitu. Nah, nanti tujuannya kemana? Tujuannya adalah mencari keuntungan dari yang namanya stablecoin. Kita tahu nih, stablecoin sekarang sudah diizinkan untuk diterbitkan oleh para institusi, baik itu institusi keuangan ataupun corporation yang lain di bidang teknologi. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk meningkatkan adopsi dari dolar yang di backup oleh stablecoin. Gitu. Nah, Google melihat potensi tersebut sepertinya, dan mereka akan menggarap project layer 1 ini, yang mana ini akan bersifat private blockchain. Ya, hanya untuk penggunaan internal dari company mereka gitu. Sampai nanti mungkin akan dipublish atau seperti apa kita nggak tahu, tapi ini masih dalam tahap uji coba gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah sentimen adopsi yang lebih besar dan meluas ke depannya. Kemarin Monero itu sempat kena serangan ya teman-teman, 51% hash rate attack dari Cubic. Cubic ini kita nggak tahu siapa. Ini adalah mysterious attacker. Nah, rumornya adalah Cubic sekarang sedang menargetkan Dogecoin. Ya, dilaporkan dari Cointelegraph, Cubic Community vote bahwa siap akan menjadikan Dogecoin sebagai target serangan berikutnya. Ini tentu saja merupakan sentimen yang negatif buat si Dogecoin. Apakah ini akan benar bahwa mereka sedang menargetkan Dogecoin atau tidak? Ya, tidak ada yang tahu secara pasti, tapi ini adalah rumor-rumor yang beredar di pasar. So, buat teman-teman yang mungkin pegang Dogecoin atau meme token, harap berhati-hati. Oke, next kita akan bahas AAV Labs dikabarkan join dengan Horizon, ya, salah satu project blockchain juga, untuk offering institutional stablecoin borrowing against tokenized reward asset. Teman-teman, jadi ini adalah berita yang bagus dari kombinasi antara Horizon dengan AAV ya, untuk pengembangan project stablecoin gitu. Kedepannya ini akan didukung nih oleh beberapa partner lainnya seperti dari Circle, yang mana Circle ini juga penyedia layanan stablecoin. Terus ada FunEgg, Chainlink, dan juga Wisdom Tree yang akan pushing mereka punya platform DeFi supaya bisa lebih growth, lebih berkembang ke depannya. Seperti itu. Ini berita bagus, teman-teman. Kemudian lebih dari sekedar stablecoin evolusi uang digital. Nah, ini dia sih Google Cloud ya, yang tadi berencana untuk melakukan pengembangan stablecoin mereka sendiri gitu. Sementara dari inflow dan outflow,
Ethereum Spot ETF masih mendapatkan inflow yang sangat besar, 455 juta US dollar masuk ke Ethereum Spot ETF. Ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus sekali untuk Ethereum, di mana BlackRock akumulasi paling besar dibandingkan dengan hedge fund lain. Sementara dari Bitcoin Spot ETF pergerakannya juga ada inflow, tapi nggak sesignifikan dari Ethereum Spot ETF. Itu Bitcoin cuma dapat 88 juta US dollar saja. Inflow-nya didominasi oleh BlackRock dan juga Fidelity. Kemudian Metaplanet juga dikabarkan siap untuk melakukan pembelian Bitcoin lebih banyak lagi ke depan. Gitu. Ini disampaikan langsung pada sebuah surat tanggal 27 Agustus 2025 kemarin. Gitu. Wah, makin banyak aja perusahaan yang akan menjadikan Bitcoin sebagai reserve-nya. Kemudian Binance akan memberikan hadiah airdrop berupa token dolo kalau teman-teman staking kalian punya BNB di Simple Earn gitu, ataupun juga mungkin yang di lock. Ini akan ada alokasi nih untuk token dolo yang akan dibagikan kepada teman-teman yang sudah pegang BNB di Binance. Oke, perusahaan apa saja yang hold Bitcoin sekarang paling banyak? Yang paling banyak adalah US Strategy atau Michael Saylor atau MicroStrategy. Ya, mereka punya 3% dari total Bitcoin yang beredar saat ini. Sangat-sangat besar. Ini tidak menghitung ETF ya. Tidak menghitung BlackRock yang menyediakan ETF produk untuk para retail dan juga institusional investor gitu. Sementara ini kalau kita berbicara tentang perusahaannya, yang paling banyak adalah MicroStrategy. 3% dari total supply Bitcoin yang beredar di seluruh dunia itu sudah dipegang, atau kalau dijumlahkan sekitar 632.457 Bitcoin. Itu sangat-sangat besar. Yang kedua adalah US States, ya, US governance, di mana US government punya kepemilikan sampai 0,94%, artinya hampir 1% dimiliki. Terus Cina, pemerintah Cina punya kepemilikan 0,9%, ya, di bawah Amerika Serikat, ya, dengan 190.000 Bitcoinnya. Belum ada penambahan jumlah Bitcoin dari Cina sementara ini. Yang keempat yang mengagetkan adalah United Kingdom. Ya, Inggris, kerajaan Inggris itu pelan-pelan ternyata sudah punya Bitcoin 61.245 Bitcoin, atau total 0,292% Bitcoin yang beredar dimiliki oleh United Kingdom. Berikutnya ada Marathon Holding. Ini adalah perusahaan miner, ya, mining Bitcoin, di mana mereka melakukan penambangan Bitcoin, mendapatkan Bitcoin, dan ada juga beberapa dari revenue yang dipakai buat membeli Bitcoin langsung. Seperti itu. Terus ada perusahaan bernama XX1. Ini juga punya Bitcoin gitu. Terus juga ada Bitcoin Standard Treasury Company. Ini juga salah satu perusahaan dari Amerika Serikat yang juga hold Bitcoin. Terus ada Bullish namanya, teman-teman. Perusahaan Amerika Serikat juga. Terus ada Riot. Riot ini miners. Terus baru Metaplanet, perusahaan dari Jepang itu yang terus melakukan pembelian Bitcoin secara bertahap. Terus nomor 11 ada perusahaannya Trump Media and Technology Group Corporation atau DJT. Ini juga punya kepemilikan 0,088% Bitcoin. Terus ada Galaxy Holding, Korea Utara, CleanSpark, Coinbase Digital, Tesla, Bhutan, kemudian Hut 8 Mining Corp, Block, perusahaannya si Jack Dorsey ya. Terus juga ada Uni Emirat Arab juga sudah punya Bitcoin. El Salvador, ternyata El Salvador nggak lebih besar daripada Uni Emirat Arab, teman-teman. Kepemilikan mereka punya Bitcoin meskipun selisihnya sangat tipis. Terus juga ada nih perusahaan-perusahaan lain nih, mungkin ya kalau disebutin satu persatu bisa habis waktunya. Kemudian untuk Solana, siapa aja sih perusahaan-perusahaan yang pegang Solana? Kalau kalian perhatikan, ini ada Sharp Technology Inc. Dia punya kepemilikan Solana sekitar 0,37%. Belum sampai 1%, tapi lumayan meningkat. Kemudian juga ada Upexi, juga punya 0,36% total supply Solana yang beredar. Terus juga ada DeFi Development Corp, Mersurity Fintech,
kemudian juga ada Ice Cement, lalu ada Sol Strategy, terus juga ada Classover Holding, Artelo Blossensis, terus juga Sol Global Investment Corp, Torrent Capital, Bit Mining, dan beberapa yang lain. Ada Meme Strategy juga yang punya Solana. Gitu. Itu yang negara-negara atau perusahaan yang pegang Solana. Terus yang pegang Ethereum siapa aja sih? Ada Bitmain, ada Sharplink, Coinbase. Ya ini rata-rata yang punya Ethereum ya teman-teman. Ini rata-rata yang punya Ethereum itu Bitmain paling banyak 1,4% dari total Ethereum yang beredar. Kalau dijumlahkan sekitar 1.713.000 Ethereum. Sharplink di urutan kedua dengan 0,661% Ethereum yang ada. Kemudian Coinbase di peringkat ketiga, di mana Coinbase juga memegang Ethereum untuk reserve mereka ya. Kemudian ada Bit Digital, lalu Zilla, terus juga ada BTCS, lalu ada Fundamental Global, The Ethereum Machine, kemudian GameSquare, InChain, lalu ada Exodus Movement. Itu adalah company-company yang memegang Ethereum sejauh ini. Kalau kita simpulkan sih, yang pegang Bitcoin itu ada dua kepemilikan. Ada dari korporasi swasta, ada juga dari pemerintah Amerika Serikat. Gitu. Sementara kalau dari Solana, dari Ethereum ini masih belum ada negara yang benar-benar melakukan pembelian Bitcoin gitu. Solana dan Ethereum masih belum diakumulasi oleh negara, masih Bitcoin saja. Oke, gimana impact terhadap market? Sebenarnya sih saya sendiri nggak terlalu expect marketnya rally tinggi ya. Untuk Bitcoin saat ini udah turun teman-teman ternyata ya. Tadi kita bikin video Bitcoin itu di kisaran 112.000. Sekarang udah turun ke 111.600. Dari CME itu ada gap. Nah ini. Bitcoin itu meninggalkan gap ternyata di hari tanggal 23 Agustus, di mana gap tersebut puncak ada di kisaran level 116.000 ya, sampai dengan area 113.800-an gitu. Jadi ada gap kosong di sana yang kedepannya pasti akan terisi, cuma masalah waktunya kapan gitu. Jadi gap tersebut mungkin bisa menjadi area resistance juga secara jangka pendek untuk Bitcoinnya. Nah, kalau kau perhatikan secara movement pergerakan Bitcoin kemarin itu lumayan bagus ya, antusiasme dari pasar menunjang banget, mereka punya volume naik, tapi dari smart money-nya kosong gitu. Kita wanti-wanti smart money yang kosong ini bisa jadi cuma hijau-hijau kopong. Kemudian Bitcoin dominance pelan-pelan meningkat. Ini tentu saja kabar yang tidak baik untuk altcoin, karena altcoin akan berpotensi tertekan gitu. Dan kalau kita perhatikan juga secara movement Bitcoin ini masih belum menunjukkan indikasi pembalikan arah, baik dari time frame 4 jam ataupun time frame daily-nya gitu. Saya pribadi ini membuka peluang atau kemungkinan untuk Bitcoin masih bisa terkoreksi gitu, at least ke 108.000 sampai 105.000-an. Kira-kira target kita ke area tersebut, seandainya kalau hari ini atau besok mungkin Bitcoinnya dikasih koreksi terlebih dahulu gitu. Tapi gini teman-teman, apa yang kita harapkan, either itu dia koreksi atau mungkin Bitcoinnya recover sesegera mungkin, itu sangat dipengaruhi sama sentimen pasar. Terutama dari makroekonomi, kita tahu kita dapat data GDP hari ini dan juga besok ada PCE inflation. Itu data dua itu ya sangat-sangat berdampak terhadap market ke depan. Gitu. Jadi kalau seandainya data inflasinya naik nih, PCE-nya naik, ya itu bisa menjadi sebuah sentimen yang negatif untuk Bitcoin, gitu. Karena artinya the Fed akan makin lama untuk cut rate. Ya, meningkatnya potensi the Fed nggak cut rate di bulan September akan menjadi isu yang negatif buat Bitcoin, dan boleh jadi membawa Bitcoin pergerakannya malah terperosok, gitu. Jadi lebih waspada aja untuk hari ini dan juga besok.
gitu. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari Bitcoin ini lumayan naik ya, meskipun sebenarnya nggak terlalu signifikan impulsif juga. Kita melihat tadi inflow dari Bitcoin dari ETF spot nggak terlalu signifikan juga, mengindikasikan memang ada akumulasi tapi tidak terlalu masif. Sementara itu Bitcoin sudah atau sedang mencoba untuk menyelesaikan mereka punya correction. Ya, ini mungkin agak sedikit kompleks teman-teman, tapi ini udah probably udah 5 wave impulsif. Ya, kalau kita perhatikan di sini adalah wave satunya, ini wave 2, kemudian dia turun kan, cari wave 3, wave 4 probably, kemudian mungkin kita sedang ongoing running ke wave 5. Wave 5-nya itu paling enak kalau di sini. Gitu, kisaran level ini ya 105 ribuan sampai 108 ribuan. Itu paling enak Bitcoin kalau bisa dikasih seperti itu. Karena kalau kita lihat juga dari time frame yang kecil, kalau kalian lebih detail lagi melihat, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini bergerak seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Bergerak dalam sebuah channel ascending channel, yang mana kalau nanti ini dia breakdown, dia drop seperti ini, maka akan sangat membuka potensi untuk Bitcoin turun ke kisaran wave 5 di sini. Nah, ini sekaligus untuk menyelesaikan 3 wave koreksi kita, yang mana Bitcoin kan bergerak dalam expanding expanding flat correction gitu ya. Ini kita melihat dia seperti ini. Jadi akan menyelesaikan wave C di sini. Sekaligus wave 5. Mana tadi chartnya? Ya itulah, kurang lebih seperti itu. Kita on running ke wave 5, dan ini juga di saat yang sama adalah wave C sebagai correctionnya, corrective wave patternnya gitu. Setelah itu mungkin baru akan ada moving yang bagus. Semoga aja sih after berita hari ini ya kan, sentimennya bagus, The Fed nggak mengurungkan niatnya buat cut rate, sehingga itu bisa menjadi momentum yang sangat baik untuk pasar gitu. Ethereum kemarin sudah melonjak lumayan signifikan, Solana juga sudah lumayan. Kalau teman-teman udah sempat cuan, don't forget to profit taking. Ya anyway, itu adalah langkah yang menurut saya cukup bijak sih untuk mengamankan profit teman-teman. Kecuali teman-teman memang mirip strateginya sama perusahaan-perusahaan besar ini yang cuma buy and hold. In the long run, in the long term, mereka invest gitu. Oke. Sekian aja paling buat update kali ini. Nanti malam kita akan update lagi gimana kondisi dari altcoin. Thank you banget teman-teman yang udah kasih voting. Yang belum join di komunitas Telegram kita bisa join ya. Nanti linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Sekian guys, akhir kata saya Andre. Makasih.